Bursa transfer Liga Voli Turki baru saja dibuka ketika sebuah kabar mengejutkan menyeruak. Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan Manisa BBSK, klub papan tengah yang musim lalu nyaris terdegradasi. Kabar ini terasa janggal, bukan karena Megawati tak pantas main di Turki, justru sebaliknya. Banyak fans bertanya-tanya, kenapa Manisa bisa bergerak secepat itu, bahkan sebelum klub-klub besar seperti Fenerbahce, Vakifbank, atau Eczacıbaşı sempat mempertimbangkan namanya. Dalam 48 jam setelah Megawati resmi mengakhiri kontraknya dengan Daejeon Red Spark di Korea Selatan, akun resmi Manisa BBSK memposting pengumuman mengejutkan. Host Geldin, Megawati, pemain muda penuh energi, Kapten Timnas Indonesia, dan MVP SEA Games kini resmi jadi bagian keluarga Manisa. Bersiaplah untuk sesuatu yang berbeda musim ini. Media Turki pun kebakaran jenggot. Siapa sebenarnya Megawati? Wartawan-wartawan olahraga Turki yang biasanya mengulas tentang pemain Amerika, Brasil, atau Eropa, kini dipaksa mencari tahu lebih dalam tentang bintang asal Asia Tenggara yang namanya tiba-tiba mencuat. Tak butuh waktu lama hingga sorotan publik tertuju pada video-video Megawati saat tampil di Liga Voli Korea. Spike-nya yang keras, ekspresinya yang dingin dan fokus, serta kemampuan adaptasinya di klub asing membuat banyak komentator tak percaya bahwa pemain ini masih berusia 24 tahun. Seorang jurnalis Turki menulis, biasanya, transfer mengejutkan datang dari klub besar. Tapi kali ini, kejutan datang dari Manisa. Mereka bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Mereka mendahului waktu. Publik voli di Turki pun mulai ribut. Siapa agen Megawati? Siapa yang pertama kali menghubunginya? Apakah ada faktor orang dalam? Yang pasti, satu hal menjadi jelas, Manisa BBSK bukan main-main. Mereka tahu apa yang mereka cari. Dan mereka tahu siapa yang bisa jadi kartu as mereka di liga paling kompetitif di Eropa. Namun, misteri baru pun muncul. Kenapa mereka begitu yakin? Apa yang membuat mereka tidak ragu mengambil Megawati sebelum klub lain bergerak? Jawabannya ternyata mulai terbentuk dalam perjalanan rahasia seorang manajer Turki ke Korea Selatan. 2 bulan sebelum bursa transfer Turki resmi dibuka, Serhat Demir, manajer teknis Manisa BBSK, secara diam-diam menghilang dari rutinitas klub. Tak ada konferensi pers, tak ada pengumuman resmi, hanya satu hal yang diketahui publik, dia tak terlihat dalam 2 laga terakhir Manisa di penghujung musim. Belakangan, sebuah foto buram muncul di forum voli Asia. Serhat terlihat duduk di tribun penonton sebuah pertandingan V-League Korea Selatan, mengenakan hoodie dan topi gelap. Di lapangan, Daejeon Red Spark tengah bertanding melawan Hankook Pink Speeders. Fokus kamera kebetulan mengarah pada satu pemain, Megawati Hangestri Pertiwi. Setelah pertandingan, sumber dalam tim Red Spark mengungkapkan bahwa Serhat sempat menemui pelatih dan staf klub secara informal. Tapi saat ditanya wartawan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya turis voli. Menikmati atmosfer Asia." Namun kecurigaan muncul karena Serhat menghadiri 3 pertandingan Red Spark berturut-turut. Bahkan salah satu video yang bocor memperlihatkan ia mencatat sesuatu setiap kali Megawati melakukan spike. Ia juga sempat berdiri dan mengangguk pelan saat Megawati melakukan blok tunggal terhadap pemain asing Pink Speeders. Ketika ditanya oleh kolega dekatnya soal apa yang ia lihat di Megawati, Serhat menjawab pelan. Dia punya mentalitas langka. Dia tidak sekadar memukul bola, dia menyampaikan pesan setiap kali bola menyentuh tangan lawan. Sepulang dari Korea, Serhat langsung menyusun laporan internal untuk Dewan Klub Manisa. Dalam laporan setebal 12 halaman itu, Megawati disebut dengan kode. Target tanda pagar 7 The Silent Commander. Ia menulis, "Jika kita tidak bergerak sekarang, tahun depan harga dia akan 2 kali lipat. Klub-klub besar akan menyadari potensinya begitu terlambat. Saya lebih memilih kami jadi yang pertama, bukan yang terbaik di atas kertas." Proposal transfer dikirim diam-diam ke agen Megawati. Tanpa ada perantara besar, tanpa menunggu bidding, Manisa hanya menulis satu kalimat pembuka. "Kami tidak menjanjikan trofi, tapi kami menjanjikan tempat untuk mencetak sejarah." Tawaran itu menyentuh sisi idealisme Megawati. Ia tidak mau sekadar jadi pemanis di klub besar. Ia ingin jadi tulang punggung tim yang membangun dari nol. Di sanalah, 2 visi bertemu. Dan dari sanalah, dunia voli Turki mulai tak sadar telah menyaksikan salah satu pergerakan transfer paling tak terduga dalam sejarah Sultan Larligi. Segalanya berubah dalam semalam.
Bukan karena pertandingan, bukan karena statistik resmi, tapi karena satu rekaman latihan internal Red Spark yang bocor ke tangan orang yang tepat dan pada waktu yang sangat menentukan. Rekaman itu awalnya adalah materi pelatihan internal yang tidak pernah dirilis ke publik. Di dalamnya terlihat Megawati berlatih dengan intensitas tinggi, menghadapi formasi triple block. Ia tetap berhasil mencetak poin, bahkan saat diberi bola jelek dan posisi tubuh tak ideal. Namun yang paling mengejutkan adalah satu sesi. Megawati diminta berlatih one leg spike sambil menahan waktu loncat selama 0,3 detik lebih lama untuk mensimulasikan kondisi terblokir. Di luar dugaan, ia justru melatih insting membaca blok, dan melakukan drop shot tipis yang mendarat sempurna di zona 1. Semua yang melihat video itu tahu satu hal. Megawati tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia punya kecerdasan bermain di atas rata-rata. Rekaman itu secara misterius dikirim ke seorang analis statistik voli Eropa yang bekerja sama dengan Manisa BBSK. Ia menghubungi Serhat tengah malam dengan satu pesan. Saya tidak tahu siapa yang bocorkan ini. Tapi kalau kamu tidak ambil pemain ini sekarang, kamu akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Serhat langsung meminta divisi teknis klub melakukan pemetaan performa. Hasilnya membuat Dewan Direksi kaget. Megawati mencatatkan rasio spike sukses 62% dalam latihan saat menghadapi 3 blok. Dibandingkan dengan pemain top Turki, bahkan superstar seperti Melissa Vargas atau Tijana Boskovic, angkanya tetap kompetitif. Lebih gilanya lagi, dalam latihan, Megawati terlihat tidak pernah berbicara banyak, tapi semua pemain junior menoleh padanya untuk arah. Salah satu staf Red Spark berkata, dia seperti magnet, tidak teriak, tidak meledak-ledak. Tapi begitu dia berdiri di net, semua mata tertuju padanya. Itu pemimpin alami, dan kami belum melihat itu dari pemain asing manapun selain dia. Manisa akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu review tahunan, tidak menunggu persetujuan federasi. Mereka langsung siapkan dokumen. Dalam waktu 72 jam setelah video itu ditonton manajemen, kontrak disusun dan langsung dikirim ke tangan Megawati. Dan hanya dalam hitungan hari, Megawati resmi menjadi milik Manisa BBSK. Tanpa lelang, tanpa rumor, tanpa drama media, satu video, satu analisa diam-diam, dan satu keputusan berani. Itulah yang membuat sejarah baru di Turki akhirnya dimulai. 1 hari setelah pengumuman resmi perekrutan Megawati oleh Manisa BBSK, gelombang komentar dari berbagai belahan dunia mulai bermunculan. Tidak semua bernada skeptis, sebaliknya, ada satu komentar dari Brasil yang langsung viral di kalangan komunitas voli internasional. Renato Silveira, seorang pelatih muda asal Brasil yang pernah menjadi asisten pelatih Gabi Guimaraes di tim junior Brasil, meretweet kabar perekrutan Megawati oleh Manisa dengan caption yang membuat dunia menoleh. Selamat kepada Manisa, kalian baru saja merekrut versi awal dari Gabi Guimaraes, satu dari sedikit pemain Asia yang punya mental killer sekaligus otak taktis tinggi. Komentar ini meledak di media sosial voli. Fans di Turki, Korea, bahkan Brasil mulai membandingkan gaya bermain Megawati dan Gabi. Meski berbeda posisi, Gabi lebih sering sebagai outside hitter murni, sedangkan Megawati fleksibel sebagai opposite. Kesamaan mereka ada pada determinasi dan visi saat bola berada di udara. Video-video highlight Megawati di Red Spark pun kembali viral. Salah satu cuplikan di mana ia melakukan back attack dalam posisi tubuh miring, lalu berhasil mencetak kill point dengan sudut nyaris mustahil, kembali dibagikan ribuan kali. Para analis voli mulai menyadari, Megawati bukan hanya fenomena Asia Tenggara. Ia adalah talenta global yang terlambat dipahami. Di acara talk show olahraga Turki, seorang analis veteran menyatakan, kalau Megawati ini lahir di Brasil atau Serbia, dia sudah main di Champions League sejak umur 20. Kita semua tertidur saat dia bersinar di Korea. Pelatih Manisa BBSK, Emre Korkmaz, pun akhirnya buka suara dalam wawancara eksklusif. Kami tidak sedang mencari pemain populer. Kami sedang mencari pemain yang 2 tahun lagi akan jadi hantu menakutkan di Eropa. Dan kami yakin, Megawati adalah itu. Emre bahkan menyebut bahwa gaya bermain Megawati sangat adaptif dan sabar, 2 kualitas yang sangat langka di Liga Turki yang keras dan cepat. Sementara itu, di Indonesia sendiri, kabar ini menjadi gelombang nasionalisme baru. Tagar-tagar Megato Manisa menjadi trending nomor 1. Masyarakat Indonesia menyebut ini sebagai langkah sejarah untuk pemain voli Indonesia di pentas Eropa.
Tapi di balik pujian dan euforia itu, satu fakta baru muncul. Beberapa klub besar ternyata mulai merasa kecolongan. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa pemain sekelas Megawati lolos dari radar mereka begitu saja. Di balik keputusan cepat Manisa BBSK merekrut Megawati, ternyata ada senjata rahasia yang tidak banyak diketahui klub lain, divisi analisis data berbasis AI. Klub ini diam-diam telah bekerja sama dengan tim analis asal Jerman sejak awal musim lalu untuk mengembangkan sistem statistik prediktif performa pemain. Di tengah musim, Manisa meminta tim tersebut membuat simulasi. Siapa saja pemain dunia di luar Eropa yang punya efektivitas tinggi, tapi undervalue alias belum terlalu dikenal di pasar. Dari lebih dari 120 nama yang dianalisis, muncul satu nama yang membuat algoritma mereka terlambat berhenti saat dihitung ulang. Megawati Hangestri Pertiwi. Sistem itu mengukur beberapa metrik tersembunyi, seperti spike efisiensi under pressure (SEUP), seberapa baik seorang pemain mencetak poin dalam kondisi set tertinggal. Block Reading Index (BRI), kemampuan membaca pergerakan blok lawan sebelum melakukan spike. Tactical Versatility Score (TVS), kemampuan mengganti strategi spike dalam 1 detik sebelum kontak. Dari seluruh data, Megawati mencatat skor tertinggi di antara pemain Asia dan bahkan lebih tinggi dibanding beberapa outside hitter Eropa senior. Yang lebih mengejutkan, laporan itu menyimpulkan, jika dikembangkan dalam tim yang memberi kebebasan taktis, pemain ini bisa mencapai level Liga Champions dalam 2 musim. Serhat Demir membaca laporan itu berkali-kali. Ia bahkan mencetaknya dalam 2 bahasa, Turki dan Inggris. Dan dalam satu rapat tertutup dengan Dewan Manisa BBSK, ia meletakkan dokumen itu di meja dan berkata, "Kita bukan sedang beli nama, kita sedang beli masa depan." Presiden klub, yang awalnya ragu karena Megawati bukan pemain langganan sorotan, akhirnya luluh ketika ia menyaksikan kombinasi antara data dan video latihan. Tanpa menunggu persetujuan sponsor, tanpa minta pendapat pelatih lawas, Dewan memutuskan rekrutmen dipercepat sebelum klub lain. Sempat sadar, langkah ini mengejutkan semua orang, kecuali satu kelompok. Divisi data Manisa yang sudah yakin dari awal bahwa Megawati adalah anomali. Namun, efek dari perekrutan ini mulai menyebar lebih luas. Beberapa klub besar mulai meragukan metode scouting tradisional mereka. Mereka mulai sadar bahwa ada pemain-pemain berlian mentah di Asia yang mereka remehkan. Dan semuanya karena satu langkah kecil Manisa yang berani melawan arus. Bersambung ke bab 6, ketakutan klub-klub besar yang terlambat bergerak. Kabar transfer Megawati Hangestri ke Manisa BBSK awalnya dianggap kejutan kecil dari tim papan tengah. Tapi dalam beberapa hari setelah pengumuman resmi, suasana berubah cepat. Klub-klub besar Turki mulai panik. Fenerbahce, yang awalnya sibuk memburu opposite asal Serbia, tiba-tiba menggelar rapat darurat internal. Direktur teknik mereka baru saja menonton ulang video Megawati dari V-League dan berkata dengan nada tinggi, "Kenapa kita tidak pernah meletakkan dia dalam shortlist? Kenapa kita semua fokus ke nama-nama lama padahal ada monster muda seperti ini di Korea?" Fakif Beng pun tak ketinggalan. Seorang staf scouting mereka, yang menyaksikan Megawati saat AFC Cup 2023 lalu, mengakui, "Kami melihatnya, tapi kami ragu dia akan cocok di ritme cepat Eropa. Sekarang, saya sadar, dia justru lebih siap dari banyak pemain kami." Sementara itu, Eza Chibasi mencoba mendekati agen Megawati secara pribadi, berharap masih bisa membujuknya lewat kontrak ganda sponsorship. Tapi jawabannya tegas, terlambat, dia sudah memilih tempat yang percaya padanya sebelum yang lain tahu nilainya. Rasa penyesalan mulai menyeruak. Para analis dari klub-klub elit sadar bahwa mereka terlalu lama menilai Megawati dari sisi popularitas dan bukan efektivitas. Padahal, dalam kompetisi keras seperti Sultan Larligi, justru pemain efisienlah yang paling dibutuhkan. Media Turki juga ikut memperkeruh suasana. Beberapa headline mulai muncul. Apakah Megawati akan jadi kutukan bagi klub-klub yang meremehkannya? Manisa melakukan manuver abad ini, klub besar diam, mereka bergerak. Vargas, Boskovic, dan sekarang, Megawati. Semua mata kini tertuju ke Manisa. Yang tadinya dianggap tim mediocre, kini jadi tuan rumah bagi salah satu transfer paling dibicarakan musim ini. Di balik layar, manajer Manisa BBSK hanya tersenyum kecil saat membaca kekacauan ini. Dalam wawancara tertutup, ia berkata, "Kami tahu kami bukan klub besar. Tapi kadang,
Untuk jadi besar, kamu hanya perlu satu keputusan tepat, lebih dulu dari yang lain. Dan keputusan itu bernama Megawati Hangestri. Tak butuh waktu lama hingga kegemparan transfer Megawati Hangestri menjalar ke kalangan legenda voli Turki. Salah satu yang pertama angkat bicara adalah Neslihan Demir, mantan kapten timnas Turki yang dijuluki The Queen of Turkish Volleyball. Dalam wawancara bersama kanal TV Turki, Neslihan ditanya tentang pemain Asia yang direkrut oleh Manisa. Tanpa menyebut nama, ia langsung menjawab, "Kalau kalian bicara soal Megawati, saya sudah dengar banyak. Dan saya suka pendekatannya, tenang, disiplin, dan diam-diam membunuh." Komentarnya disambut tepuk tangan para panelis. Namun bukan itu saja, seorang legenda lainnya, God Kirdar, mantan pemain Fakif Bank yang dihormati karena pengalamannya di level internasional, bahkan berkata lebih jauh. "Saya tidak tahu siapa pelatih Manisa sekarang, tapi saya tahu satu hal, kalau saya masih aktif, saya akan minta pindah ke tim yang punya Megawati. Karena tipe pemain seperti itu membuat semua pemain jadi lebih baik." Pernyataan itu meledak di media sosial. Para netizen Turki yang awalnya tidak mengenal Megawati kini mulai memeriksa ulang profilnya. Bahkan fans klub besar mulai berkomentar di akun resmi. "Manisa, kalau pemain legendaris saja mengakui dia, kami harus waspada musim depan." Sementara itu, Megawati tetap tak banyak bicara. Ia hanya mengunggah satu story di Instagram dengan foto lapangan kosong bertuliskan, "Tenang, tapi penuh." Unggahan itu menjadi perbincangan tersendiri. Seorang komentator olahraga menyebut, dia tidak perlu berteriak untuk menarik perhatian. Wibawanya muncul dari ketenangan, bukan sensasi. Manisa BBSK, yang biasanya hanya mendapat sedikit liputan, kini dikerubungi media. Bahkan pertandingan pramusim mereka kabarnya akan disiarkan langsung oleh dua stasiun nasional Turki karena adanya sosok Megawati. Yang lebih mengejutkan, kabar terbaru menyebutkan bahwa Federasi Voli Turki mempertimbangkan nama Megawati sebagai duta promosi liga ke wilayah Asia Tenggara. Belum pernah sebelumnya pemain non-Eropa yang baru datang langsung masuk radar promosi resmi. Kini, atmosfer Sultanlar Ligi berubah. Pemain-pemain senior memperingatkan tim mereka untuk tidak meremehkan Manisa. Klub kecil itu tidak lagi bisa dianggap enteng. Dan semua ini dimulai dari satu keputusan yang dianggap tidak penting oleh banyak orang, merekrut seorang pemain dari Asia Tenggara bernama Megawati. Hari pertama Megawati Hangestri menginjakkan kaki di Turki tidak disambut gegap gempita. Tak ada karpet merah, tak ada poster raksasa di bandara. Tapi justru itulah yang diinginkan oleh Manisa BBSK. Dalam konferensi pers perkenalan pemain baru, pelatih Manisa, Emre Korkmaz, hanya memberikan satu pernyataan singkat ketika media menanyakan soal ekspektasi terhadap Megawati. Dia bukan datang untuk menjadi bintang. Dia datang untuk menghancurkan sistem yang selama ini menganggap pemain Asia hanya pelengkap. Pernyataan itu langsung memicu sorotan luas. Salah satu jurnalis olahraga menulis tajam, "Megawati bukan markiplier. Dia adalah senjata rahasia dari Asia yang disimpan rapi oleh Manisa sampai saatnya dilempar ke medan tempur." Latihan pramusim dimulai. Para pemain lokal Manisa sempat tak tahu harus bersikap seperti apa kepada Megawati. Tapi dalam 3 hari saja, semuanya berubah. Megawati tidak banyak bicara, tapi presisi dan konsistensinya dalam latihan membuat pemain lain terpacu. Ketika sparring pertama digelar, Megawati mencetak 15 poin hanya dalam 2 set. Bahkan pelatih lawan yang menyaksikan dari tribun hanya bisa menggeleng-geleng. Lebih besar dari, dia bahkan belum 100%. Tapi saya bisa bayangkan seperti apa jika dia mencapai performa penuh. Presiden klub Manisa yang biasanya menghindari kamera, kali ini angkat bicara. "Lebih besar dari, kami tahu akan ada yang menertawakan langkah kami. Tapi saat mereka sibuk mencari nama, kami mencari senjata. Dan sekarang, senjata itu sudah ada di tangan kami." Media Turki akhirnya mengubah nada. Yang sebelumnya menyebut Megawati sebagai pemain eksotis dari Asia, kini menggambarkannya sebagai pemain paling ditunggu debutnya di awal musim. Megawati tetap tenang. Dalam wawancara singkat pertamanya di Turki, ia hanya berkata, "Saya tidak mau membuktikan apapun. Saya hanya ingin bermain seperti seharusnya saya bermain." Jawaban sederhana, tapi penuh makna. Karena bagi Manisa, inilah momen awal dari kebangkitan. Dan bagi Sultanlar Ligi, musim ini akan berbeda. Karena kini, senjata rahasia Asia telah tiba.